pengen minta bantuan. Gimana ya ngomongnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, good morning. Welcome back to English Virtual Learning at Taruna Sinauling. Still with me, Ma'am Mega. Today, we are going to study with the same material for the last week, that is offering and asking for help. Oke, sebelum masuk ke materi pembahasan kita kali ini, kita review sedikit ya tentang materi yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin bersama Miss Rani. Ya, oke, last time you had studied about the expressions of offering help and its response. Jadi kalian minggu kemarin sudah belajar tentang ungkapan menawarkan bantuan ya kepada orang lain dan juga respon yang kalian sampaikan. Jadi ketika kalian ingin menawarkan sesuatu, ingin menawarkan bantuan kepada orang lain, silahkan kalian sampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang lalu. Dan juga respons ketika kalian ditawari ya bantuan oleh seseorang, kalian mungkin bisa meresponnya dengan accepting ataupun dengan refusing. Nah, okay, for today we are going to talk about asking for help. Jadi untuk materi kali ini yang kita bahas adalah meminta bantuan. Nah, masih tetap dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, jadi di sini nanti tujuannya setelah kalian mempelajari materi asking for help ataupun juga offering help, untuk fungsi sosial kalian bisa menyebutkan yaitu fungsinya apa sih? Kita menawarkan bantuan dan juga meminta bantuan. Berikutnya untuk struktur teksnya, struktur teks yang digunakan untuk interaksi di sini adalah berbentuk dialog. Dan unsur kebahasaan yang digunakan itu adalah ungkapan-ungkapan atau expressions ya yang used for offering ataupun yang used for asking for help. Berikutnya kompetensi yang selanjutnya menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa ya membuat sebuah teks interaksi interpersonal yaitu dalam bentuk dialog yang sederhana, baik itu lisan ataupun tulis ya yang melibatkan tindakan menawarkan jasa ataupun meminta bantuan kepada orang lain. Nah, oke. Di sini ada here are some expressions of asking for help. Jadi di sini saya punya beberapa ungkapan ya, sebetulnya banyak ungkapan yang bisa kita sampaikan ketika kita meminta bantuan ya ke orang lain. Tapi kita akan bahas beberapa di sini. Yang nomor 1, yang number 1 di situ ada can you give me a hand with this? Nah, jadi ungkapan ini ada keterangan di situ close friend. Jadi maksudnya kalian bisa menggunakan kalimat tersebut untuk meminta bantuan kepada teman dekat ya atau teman sebaya kita ataupun kepada misalkan senior ke juniornya ya. Tapi kalau kita misalkan mau meminta bantuan kepada orang yang lebih tua atau misalkan orang yang lebih kita hormati ya, tolong jangan menggunakan expression yang number 1 ya. Berikutnya yang number 2 ada can you help me. Nah, ini tipikal sekali ya ungkapannya. Jadi can you help me ini saya rasa kalian sudah sering ya mungkin menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kalian ya ketika kalian when you need someone to do something for you. Jadi ketika kalian butuh seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kalian ya. And then number 3, could you help me for a second? Nah, di situ ada keterangannya, di situ adalah lebih sopan ya, more polite. Jadi di sini kalian bisa menggunakan ungkapan could you ya. Could you di sini untuk orang yang lebih kita hormati. Misalkan orang tua kalian
atau guru kalian, atau bahkan mungkin your boss. Ya, silahkan kalian bisa menggunakan ungkapan yang nomor 3. Berikutnya ada can I ask favor, itu general ya, masih general. Berikutnya yang number 5, ada give me a hand with this, will you? Nah, jadi ini bentuknya direct. Jadi kalau kita lihat model ya ungkapan tersebut itu sama seperti bentuk tag questions ya. Berikutnya sama seperti yang number 6, nomor 6 di situ, lend me a hand with this, will you? Itu sama tapi lebih sopan. Tapi ini agak old fashion ya. Jadi anak-anak sekalian nanti silahkan kalian bisa memilih salah satu ungkapan ya ketika kalian meminta bantuan, itu memilih salah satu yang mudah buat kalian atau paling tidak tidak menyulitkan kalian ya ketika meminta bantuan pada orang lain. Berikutnya ada ungkapan yang lebih panjang di sini yang number 8 ya. Di situ ada I wonder if you could help me with this. Nah, jadi sudah ada could help, di situ ada I wonder. Jadi ini maksud ungkapan di sini ketika kita meminta bantuan itu tidak 100% maksudnya harus dibantu, harus ditolong enggak ya. Tapi di sini paling tidak kita menyampaikan bantuan kepada orang lain, kita ditolong syukur ya. Kalau tidak ya oke enggak apa-apa ya. Jadi itu ungkapan yang bisa kalian pakai ya ketika kalian dengan kondisi seperti tersebut. Berikutnya number 10 sekarang. I can't manage it. Can you help? Nah, ini kebalikannya. Kalau yang nomor 10 ada ungkapan seperti itu, ini sudah betul-betul mendesak. Jadi intinya kita sudah betul-betul butuh bantuan. Ya, jadi I can't manage it. Can you help? Nah, jadi saya betul-betul butuh bantuan. Yang terakhir, could you spare moment? Ya, jadi could you spare moment ini juga bisa kalian gunakan ketika kalian meminta bantuan kepada orang lain. Jadi anak-anak, di situ sudah ada beberapa ungkapan ya. Kalian bisa menggunakannya salah satu dari ungkapan tersebut dengan catatan nanti kalian lihat yang kalian mintai tolong ya, itu siapa? Ya, apakah teman sebaya kita, ataukah our junior, ataukah orang yang lebih tua. Jadi kalian bisa memilah ya, terus selanjutnya memilih mana yang akan kalian gunakan. Oke, kita sekarang pindah ke, nah, di sini ada accepting and refusing. Jadi misalkan kalau kita misalkan kalau kita meminta bantuan atau ada orang lain ya yang minta pertolongan ke kita bisa menerimanya, accepting ya, atau bahkan kita bisa refusing, menolaknya. Nah, ketika kita menerima bantuan dari orang lain, ya, kita bisa mengucapkan sure, why not, okay, atau let me help you, certainly, of course, atau oh, it's no problem. Jadi itu beberapa ungkapan yang bisa kalian sampaikan kalau kalian menerima bantuan dari orang lain. Nah, kalau kita misalkan menolaknya bagaimana? Jadi ini ada di materi refusing. Jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kalian sampaikan ketika kalian menolak ya bantuan dari orang tersebut. Misalkan I'm sorry. Nah, ya. Jangan ketika orang tersebut menawarkan bantuan sementara kita tidak mau dibantu terus kalian pergi begitu saja. No, ya itu tidak boleh. At least you say I'm sorry, I cannot do that. Nah, paling tidak kalian bisa mengucapkan seperti itu. Atau I'd love to, but I'm busy. Atau but I can't. Nah ya, ungkapan seperti itu lebih sopan ya, lebih baik ya kalian ucapkan ketika kalian menolak ya bantuan dari seseorang. Atau sorry to say that ya. Dan ada beberapa lagi ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian refusing ya, menolak bantuan dari seseorang. Oke, expression sudah, responnya juga sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke dialog. Nah ya, dialog di sini adalah asking for help. We have two dialog here. Jadi dialog yang pertama on the phone ya. Di situ dialog between the teacher and students ya. Oke, let me check dialog 1. Teacher say, hello John, it's me, Mamika. I left my books in your class. They are on the table. Can you help me please?
Or, can you bring them to my office please? Nah, studentnya menjawab, sure mom. Nah, jadi di sini ungkapan yang digunakan adalah can you help me? Itu maksudnya ya, karena yang berdialog itu antara teacher and student, jadi guru tersebut ya boleh ya mengucapkan ungkapan tersebut karena lebih casual ya, dia berbicara dengan muridnya, atau can you bring them to my office please? Dan respon yang diberikan oleh siswanya adalah accepting ya, jadi itu terlihat dengan studentnya bilang sure mom. Oke, sekarang kita ke dialog 2. This is dad and his son, ya, seorang ayah dengan anaknya. Oke, di sini dadnya bilang, oh no, my PPT is so boring. I don't think I have enough time to beautify it. Jack, I need some help, please. Ya, jadi ini si Jack bilang, I'm sorry dad, my project is due today, but I can ask Adam to help you. Dadnya mengatakan, it's okay, I'll call Adam. Thank you my son, good luck for your project. Nah, jadi di sini si dad ini ayahnya PPT-nya itu sudah membosankan ya bagi dia, dan dia butuh sekali ya si Jack ini untuk memperbaiki atau mempercantik slide-nya. Ya, tapi apa jawaban si Jack ya? Meskipun dia anaknya, Jack menolaknya ya. Jadi I'm sorry dad, karena dia punya tugas yang harus diselesaikan saat itu juga atau hari itu juga. Tapi di sini dia mengatakan, but I can ask Adam to help you. Nah, dia memberi alternatif ya, meskipun dia tidak bisa tolong, tapi dia memberi alternatif kalau Adam itu bisa diminta untuk membantu mempercantik atau membuat slide PPT tersebut. Ya, nah untuk yang materi asking for help ini ekspresinya sudah, ungkapan sudah ya. Terus berikutnya responnya yaitu accepting or refusing juga sudah. Terus yang terakhir ini ada contoh dialog ya, yang mana kalian nanti dari dialog tersebut paling tidak sudah bisa mengidentify ya which one ya are the expression of asking for help and the response. Jadi kalian bisa mengidentifikasi ya dari dialog tersebut mana sih ungkapan-ungkapan yang meminta bantuan ya, dan juga responnya apa saja yang disampaikan di situ. Nah, okay, students, I think that's all the material today, and don't forget there are 2 exercises that you have to do in the last slide ya. Jadi ada 2 latihan yang harus kalian kerjakan di slide terakhir ya. Okay, thank you for today. Thank you for watching me, and stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.